Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ada kegiatan pelatihan dari aneka olahan jagung. Tentunya ini adalah suatu kegiatan dari Pemkab Bangkalan melalui Dinas Koperasi dan UMKM, di mana kegiatan ini adalah pendidikan non formal yang diberikan kepada masyarakat, khususnya santri yang mengikuti pelatihan. Dan dalam rangka memberikan tambahan ilmu keterampilan bagi para peserta yang diharapkan nantinya mereka mempunyai suatu keberdayaan untuk bisa memproduksi sendiri terkait dengan aneka makanan olahan jagung. Tentunya di Kabupaten Bangkalan ini sangat banyak sekali bahan bakunya, yaitu jagung pun utuh atau tidak diolah. Dengan adanya pelatihan ini juga memang dibutuhkan oleh masyarakat Bangkalan karena ketersediaan bahan yang melimpah dan untuk dapat diolah menjadi aneka makanan olahan jagung yang mempunyai nilai tambah dan ekonomis yang nantinya bisa memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian di masyarakat dan tentunya bisa mendukung pemulihan ekonomi di Bangkalan. Harapan dari kita adalah mereka memiliki suatu pengetahuan terkait aneka olahan jagung dan mereka memiliki pionir atau membuka usaha di Bangkalan ini. Dan kemudian ini juga bagian dari upaya kita, khususnya dari dinas kami untuk mendukung program pelatihan sehingga nanti timbulnya para wirausaha dan tentunya juga bisa mendongkrak terkait dengan pemenuhan program pelatihan, khususnya pelatihan santri entrepreneur dan para masyarakat luas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga masyarakat seluruh Bangkalan bisa lebih berdaya dan bisa terangkat ekonominya melalui penciptaan wirausaha baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pugu, saya tinggal di Probolinggo, Jawa Timur. Saya narasumber di banyak pelatihan usaha kecil di masyarakat dengan beberapa kementerian dan beberapa brand retail modern sekeliling Indonesia. Bertemu banyak sekali UKM dan saya membantu mereka. Saya juga belajar juga dari mereka, tapi saya banyak memperbaiki olahan-olahan yang selama ini kurang memuaskan. Alhamdulillah hasilnya selalu bagus. Dengan edukasi ini ke masyarakat lebih banyak lagi varian-varian produk, lebih banyak lagi bahan-bahan yang bisa dipakai, yang tadinya dianggap tidak berguna bisa difungsikan dan digunakan. Itu penting sekali karena banyak sekali sumber daya alam di Indonesia yang masih belum dioptimalkan penggunaannya. Dengan pemahaman itu, insya Allah masyarakat juga bisa terbuka, mau memahami dan kemudian mau mengaplikasikan ilmunya untuk olahannya. Saya kira itu. Jagung itu kita pernah kekurangan sebenarnya sampai kita harus impor. Tapi akhirnya dibudidayakan lebih banyak, jagung berlebih sehingga di masyarakat sayang sekali penggunaan untuk yang bernilai tambah lebih tinggi tidak menguasai. Jadi sisa-sisa itu malah sebenarnya bukan sisa, bagi pada bermanfaat, itu malah cuma jadi pakan ternak. Di luar pakan ternak yang kita manfaatkan dari segi gizi bagus, dari segi ketersediaan banyak. Itu yang kita perlu bantu masyarakat untuk bisa memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. Jadi bukan sekedar untuk pakan ternak, tapi untuk pangan. Artinya makanan manusia bagus sekali. Dan kami buktikan itu dengan beberapa macam olahan yang kita ajarkan ke para santri ini. Yang kali ini jadi memanfaatkan jagung muda untuk bisa dibuat sebagai istilahnya orang awam bilang puding, tambahan untuk minuman, untuk dessert lah semacam itu. Dan itu akan kalau kita ngolahnya benar, mengkombinasikan bahannya benar, ini akan jadi makanan yang bernilai sangat tinggi, naik kelas lah, bukan sekedar cuma makan jagung, bukan. Jagung jadi istimewa sekali dengan ini. Nanti kita lihat hasil akhirnya.
dan nanti kita cicipi bersama hasil akhirnya. Banyak orang nggak ngira kalau ternyata jagung dibegitukan, diolah begitu, wih luar biasa nilainya. Dan ini juga bisa untuk bisnis para santri, bisa untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Di modifikasi berikutnya yang makanan ini kita ubah juga jadi es, misalnya dibekukan jadi es, banyak sekali, masih banyak tuh. Biasanya orang-orang penyakitnya adalah takut gagal, karena banyak yang mengajarkan tanpa prinsip. Mengapa pakai ini, fungsinya apa, tapi kita ajarkan pakai ini, fungsinya ini jelas sekali, sehingga mereka tahu jika ternyata ini gagal di ini berarti kesalahan di ini, mereka juga akan tahu. Jadi insya Allah angka yang dinamakan gagal itu kemungkinannya kecil sekali. Pasti bisa dan berhasil. Pasar juga dimulai dari sekitar kita dan menyesuaikan produk itu, menyesuaikan. Jadi yang namanya bisnis itu membantu memudahkan orang lain. Artinya produk kita dibutuhkan siapa, kita tahu dulu siapa yang kira-kira membutuhkan produk ini. Bukan sekedar orang yang punya uang, tapi siapa yang membutuhkan sampai ke pasar. Ya, jadi di videonya nanti Anda diajarkan tahap demi tahapnya dengan ketersediaan bahan yang ada, kita maksimalkan, tetap bisa menghasilkan.